Makanan yang menjadi ciri khas suatu daerah tidak selamanya selalu tersedia. Beberapa di antaranya sudah jarang sekali ditemui, bahkan dianggap hampir punah. Setiap harinya, chef handal selalu menciptakan menu baru yang terinspirasi dari menu tradisional yang sudah ada di Indonesia. Bukan hanya hewan saja yang punah, namun makanan tradisional Indonesia ini juga terancam punah. Tidak semua restoran menjual, dan jika kalian ingin menikmatinya biasanya hanya pada acara tertentu saja. Ada beberapa alasan makanan-makanan ini sangat susah untuk ditemukan. Salah satunya adalah bahan dasar makanan itu sendiri. Di bawah ini ada 8 daftar makanan Indonesia yang sepertinya sudah jarang ditemui. Apa saja ya? 1. Sayur babanci khas Betawi. Jangan heran dengan namanya yang sangat unik ini. Serta jangan heran pula jika menikmati sayur ini, namun tidak ada satu sayuran pun di dalamnya. Memang benar namanya sayur babanci, namun isi dari masakan ini adalah daging sapi, kelapa muda, dan petai yang disiram dengan kuah asam peda bersantan. Dari tampilannya saja sudah membuat kalian menelan ludah, sebab rasanya sangat khas DN kuah dengan gurih dan kentalnya santan. 2. Gulo puan khas Palembang. Melihat dari namanya tentu saja bahan dasar dari makanan ini adalah gula. Karena berbahan dasar gula, maka makanan khas Palembang ini sangatlah manis. Banyak yang menyebut jika gulo puan adalah kejunya Sumatera Selatan. Menariknya, makanan yang hampir punah ini dulu merupakan makanan para raja. Bahan utama dari gulo puan ini adalah gula pasir dan susu kerbau. Butuh waktu yang lumayan lama untuk mengolah makanan ini, yaitu dibutuhkan sekitar 3 hingga 4 jam. Selama itu pula adonan harus terus diaduk secara terus-menerus agar tidak gosong mengingat rasanya yang manis dan mudah terbakar. 3. Bubur basang khas Makassar. Makanan ini berasal dari Sulawesi, khususnya di daerah Makassar. Nama basang itu diambil dari kata basoro yang memiliki arti kenyang. Makanan ini terbuat dari jagung pulen dan santan yang disajikan dalam bentuk bubur. Bubur ini dulunya kerap disajikan sebagai menu sarapan di Makassar. Karena sudah jarang ditemui dan sedikit peminat, maka beberapa pedagang bubur basang mulai memberikan inovasi, seperti menambahkan beberapa topping yang kini sedang digemari yaitu coklat dan Milo agar rasa dan tampilannya lebih menarik. 4. Mie letek khas Bantul. Mie satu ini merupakan makanan khas masyarakat Bantul. Namanya yang unik ini terinspirasi dari tampilan masakan mie itu sendiri yang dianggap kurang menarik. Jika dilihat sepintas mie letek berwarna hitam dan kurang menggoda selera dan kusam. Letek dalam bahasa Jawa adalah kurang menarik atau biasa untuk menyebut ampas kopi. Mie ini berbahan dasar tepung tapioka dan gaplek. Meskipun warnanya tidak menarik namun rasanya juara. 5. Grontol khas Jawa Tengah. Makanan berbahan dasar jagung memang identik dengan makanan khas Indonesia. Karena sebagian besar jagung juga bisa dijadikan untuk pengganti nasi putih, padi. Satu lagi makanan tradisional yang sepertinya sudah hampir punah yaitu grontol jagung. Makanan ini berbahan dasar jagung manis yang sudah dipipil dan ditaburi parutan kelapa muda. Di Jawa Tengah menyebutnya grontol, namun di Bandung atau masyarakat Sunda menyebut dengan borondong jagung. Pengolahannya cukup sederhana, hanya merebus jagung. Setelah matang diangkat dan dipipil, kemudian ditaburi parutan kelapa dan gula pasir. Rasa manis dari jagung dan gula akan berpadu dengan gurihnya parutan kelapa yang semakin menambah kenikmatan. 6. Wedang, tahu khas Semarang. Tahu biasanya merupakan bahan makanan yang dijadikan sebagai lauk. Nikmat juga membayangkan tahu dinikmati dengan sambal atau dibuat masakan lainnya. Namun kali ini, tahu dijadikan sebagai minuman yaitu wedang tahu.
Minuman ini adalah khas dari Semarang, awalnya berasal dari Tiongkok, namun pertama kali diperkenalkan di Indonesia adalah di kota Semarang. Minuman ini terdiri dari sari kedelai yang direbus selama sekitar 4 jam sampai menjadi bubur tahu. Penyajiannya dengan wedang jahe, sehingga bisa membuat badan menjadi lebih hangat setelah mengonsumsinya. Sayangnya minuman ini sudah jarang ditemui karena minim orang yang menjajakannya. 7. Klorot khas Purworejo. Kue basah, atau juga bisa disebut dengan kue pasar ini, merupakan khas daerah Purworejo. Makanan ini terbuat dari tepung beras dan gula merah yang dikukus dengan janur, daun kelapa muda. Pembuatan makanan satu ini membutuhkan keterampilan tinggi karena harus hati-hati saat menuangkan adonan ke wadah janur. Bukan hanya itu saja yang wajib diperhatikan, namun juga lilitan janur harus dipastikan kencang. Hal itu untuk mengantisipasi agar adonan tidak meluber keluar. Setelah matang, untuk menikmati makanan ini cukup mudah. Kalian tinggal menekan bagian bawah, lancip, janur dan kue klorot akan keluar dari sarangnya. 8. Kidu khas Sumatera Utara. Kidu merupakan makanan khas dari suku Karo. Makanan satu ini biasanya dijadikan menu utama pada acara tradisi setiap tahunnya. Makanan ini tergolong ekstrim karena bahan dasarnya dari ulat pohon enau yang telah membusuk. Perlu kalian ketahui, ulat pohon enau ini bisa dimakan mentah ataupun dimasak dengan bumbu arsik. Bagaimana? Apakah pada kenal dengan kuliner tadi? Jika tidak, wajar kalau beberapa kuliner tadi seiring waktu benar-benar akan punah. Tapi bagaimanapun juga khasanah kuliner di Indonesia benar-benar sangat kaya dan kita patut bangga. Lebih dari itu bisa mempertahankannya